Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 296 sampai bab 300. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Kalau begitu, aku akan pergi. Guentian tahu bahwa dia tidak dapat membantu di sini. Ling Zhenchuan juga mengangguk, tapi saat dia melewati Chen Ping, dia berbisik di telinga Chen Ping, Tuan Chen, lebih baik jangan membunuh siapapun, kalau tidak itu tidak akan terlalu bagus. Wei Kunan, sebagai kepala keluarga Wei, takut jika dia dibunuh di Hongcheng. Ling Zhenchuan, wali kota, tidak akan bisa mempertahankan pekerjaannya. Jangan khawatir, wali kota Ling, saya sudah bisa mengatasinya. Chen Ping menganggukkan kepalanya. Dengan kepergian Guentian dan Ling Zhenchuan, Wei Kunan dipenuhi dengan keheranan saat dia menilai Chen Ping. Dia tidak bisa melihat bagaimana Chen Ping, seorang pemuda biasa, bisa membuat Ling Zhenchuan dan Guentian begitu menghormatinya. Kaulah yang menghancurkan anakku? Wei Kunan memandang Chen Ping dengan ekspresi marah. Benar, jika bukan karena seseorang yang memohon belas kasihan, anakmu pasti sudah menjadi mayat sekarang. Sampah seperti dia hanya membuang-buang makanan untuk hidup. Chen Ping memandang Wei Kunan dengan wajah tenang. Tidak ada sedikit pun fluktuasi yang terlihat di matanya. Anak baik, akui saja jika kamu berani. Wei Kunan selesai berbicara dan melihat ke arah ahli klan Wei yang mengenakan power suit putih. Pakar klan Wei itu segera memahami maksud Wei Kunan dan tanpa peringatan, dia mengayunkan tinjunya ke arah Chen Ping. Pukulan ini, dengan suara hembusan udara, secepat mungkin. Ledakan. Dengan suara teredam, Chen Ping berdiri diam di tempatnya. Sementara ahli keluarga Wei yang tiba-tiba menyerang, tiba-tiba terbang mundur dan jatuh dengan keras ke tanah, memuntahkan darah dari mulutnya. Pada saat ini, Wei Kunan tertegun, lalu tersenyum dingin. Jadi Anda adalah seorang praktisi, tidak heran Anda begitu sombong. Tetapi hari ini, bahkan jika Anda adalah seorang ahli master sekte, saya akan tetap mencari keadilan untuk anak saya. Wei Kunan melepas jaketnya, memperlihatkan otot-ototnya yang kuat. Dia berencana untuk mengambil tindakan sendiri. Tok tok tok. Tiba-tiba, suara langkah kaki datang, dan seluruh restoran regal merasakan getaran. Seorang ahli keluarga Wei melihat keluar jendela, diikuti dengan perubahan di wajahnya saat dia buru-buru berjalan ke telinga Wei Kunan dan membisikkan dua kata. Wei Kunan mengerutkan kening dan juga pergi ke jendela untuk melihat keluar. Dia melihat di luar hotel regal, ada ribuan orang mengelilingi seluruh hotel regal, dan semuanya memegang senjata. Hahaha, Wei Kunan, anak buahku sudah tiba. Bukankah kamu bilang aku tidak dianggap ular lokal? Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda apakah saya menghitung atau tidak. Ada ribuan orang saya di luar dan hanya 10 dari Anda. Bahkan jika Anda para dewa bereinkarnasi, Anda tidak akan bisa pergi. Lin Tianhu tahu bahwa orang-orangnya sendirilah yang telah tiba. Jadi dia tertawa terbahak-bahak. Wajah Wei Kunan berubah sangat jelek saat dia melihat Lin Tianhu dengan tatapan mematikan. Dia benar-benar tidak menyangka Lin Tianhu akan mampu mengumpulkan ribuan orang untuk datang dalam waktu sesingkat itu, yang di luar dugaannya. Fakta bahwa Lin Tianhu telah mencaplok geng Naga Merah adalah sesuatu yang Wei Kunan bahkan tidak mengetahuinya. Jadi dia tidak menyangka Lin Tianhu memiliki begitu banyak orang di bawahnya. Lin Tianhu, kamu tidak perlu berpuas diri.
Aku bisa membunuh semua orang di dalam ruangan sebelum orang-orangmu ini menyerbu masuk, dan jika aku mati di Hongcheng, kamu akan tahu konsekuensinya," kata Wei Kunan dengan wajah cemberut. "Jangan membuatku takut, aku juga tidak takut. Masalah besar, satu nyawa untuk satu nyawa. Aku, Lin Tianhu, punya satu nyawa murah untuk nyawa Wei Kunanmu, itu sepadan." Lin Tianhu mengikuti Wei Kunan dan memainkan permainan gegabah, tidak takut dengan ancaman Wei Kunan. Ini membuat wajah Wei Kunan menjadi semakin jelek. "Bagus, saya Wei Kunan sudah kebobolan hari ini. Perbukitan hijau tidak akan pernah berubah. Air hijau akan selalu mengalir. Kita lihat saja nanti." Wei Kunan melambaikan tangannya, berniat membawa anak buahnya dan pergi. Tapi Lin Tianhu langsung memblokir jalan. "Lin Tianhu, lepaskan mereka." Chen Ping berbicara dengan acuh tak acuh. Lin Tianhu melirik Chen Ping, lalu menyerah, membiarkan Wei Kunan memimpin anak buahnya pergi. Jika bukan karena Ling Zhenchuan, Chen Ping tidak akan dengan mudah melepaskan Wei Kunan. "Tuan, apakah kita akan pergi begitu saja dan tidak membalas dendam pada Tuan Muda?" Saat keluar dari Hotel Regal, salah satu anak buahnya bertanya pada Wei Kunan. "Tentu saja saya ingin membalas dendam untuk ini, tapi saya tidak tahu identitas seperti apa yang dimiliki anak ini, karena begitu banyak orang di Hongcheng yang melindunginya. Karena kami tidak dapat menyentuhnya di Hongcheng, maka kita akan membunuhnya ketika kita meninggalkan Hongcheng. Kalian tetap di sini dan awasi dia. Segera setelah dia meninggalkan Hongcheng, beritahu aku," kata Wei Kunan dengan wajah seram. "Dipahami." Beberapa anak buahnya menganggukkan kepala. Masalah patah kaki Wei Tao telah berakhir. Wei Kunan tidak datang ke Hongcheng untuk mencari Chen Ping, dan Tuan serta saudara laki-laki Ye Fengchun juga tidak datang ke Hongcheng. Tidak tahu apakah mereka belum menerima kabar tersebut. Kematian Ye Fengchun, atau apakah mereka tidak punya niat untuk membalas dendam Ye Fengchun sama sekali. Chen Ping menggunakan waktu luangnya untuk menyempurnakan pil pengembalian kecil, dan dengan bantuan Su Wenzong, harga pil pengembalian kecil naik dan permintaan melebihi pasokan. Di tengah perjalanan, Chen Ping pergi ke Persatuan Thunderbolt dan membantu putri guru Daois Busu menyedot ki dingin yin dari tubuhnya, yang juga memungkinkan Chen Ping mengumpulkan banyak energi spiritual untuk terus menyempurnakan pengembalian kecil pil. Melihat semakin banyaknya uang di tangannya, Chen Ping merasa sudah waktunya mengunjungi Cloud City, dan dia mungkin bisa menemukan beberapa bahan obat langka dari Cloud City. Karena dia tidak terbiasa dengan Cloud City, Chen Ping memutuskan untuk membiarkan Lin Tianhu mengikutinya. Untuk satu hal, dia akan memiliki seseorang untuk ditangani, dan untuk hal lain, Lin Tianhu lebih akrab dengan Cloud City. Setelah memutuskan untuk pergi ke Cloud City, Chen Ping pergi ke keluarga Su untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Su Yuqi dan Su Wenzong. Lagi pula, dia harus tinggal di Cloud City untuk sementara waktu. "Apa? Kamu akan pergi ke Cloud City? Kalau begitu aku akan pergi bersamamu." Begitu Su Yuqi mendengar ini, dia langsung berkata dengan penuh semangat. Selama periode waktu ini, Su Yuqi juga telah keluar dari bayang-bayang penculikan, dan keduanya semakin dekat satu sama lain. Jangan pergi sebagai seorang gadis, pergi ke Yuncheng bahkan mungkin berbahaya. Chen Ping tahu bahwa Wei Kunan tidak akan menyerah. Alasan mengapa dia tidak bergerak selama ini hanya menunggu kesempatannya. "Aku tidak peduli, aku akan pergi." Su Yuqi mencibir bibirnya dan mulai cemberut pada Chen Ping. Su Wenzong, sebaliknya, berjalan pergi dengan senyuman tipis. Tidak pantas baginya berada di sini menyaksikan kedua anak muda itu berkelahi. Melihat ekspresi Su Yuqi,
Chen Ping tersenyum tak berdaya dan hanya bisa menganggukkan kepalanya setuju, tapi memikirkan tentang keduanya pergi bersama, mungkin mereka bahkan bisa tidur di kamar yang sama, mungkin mereka bahkan bisa melakukan hal lain. Memikirkan hal itu membuat Chen Ping sedikit bersemangat dan senyuman cabul muncul di wajahnya. Su Yuki memandang Chen Ping yang duduk sendirian dan terkikik, senyumnya sangat tidak senonoh. Dia naik dan mengetuk kepala Chen Ping. Sudah kubilang, kamu tidak bisa membayangkan sesuatu, bahkan jika kita pergi keluar, kita akan menginap di hotel dalam satu kamar. Kamu tidak ingin memanfaatkanku. Menurutku kaulah yang ingin memanfaatkanku, kan? Kamu ingin sekamar denganku? Aku bahkan tidak senang. Chen Ping sengaja terlihat acuh tak acuh dan tersentak ke arah Su Yuki. Anda? Su Yuki benar-benar kesal. Aku akan menghajarmu sampai mati. Keduanya bertengkar, seperti pasangan muda yang sedang jatuh cinta. Keesokan paginya, Lin Tianhu mengemudi, Chen Ping dan Su Yuki duduk di barisan belakang dan berangkat menuju Yuncheng. Saat kita sampai di Yuncheng kali ini, aku akan mengajakmu bersenang-senang. Aku sudah lama tidak ke Yuncheng. Su Yuki berkata dengan semangat sambil mengikuti Chen Ping. Apakah kamu akrab dengan kota Cloud? Chen Ping memandang Su Yuki dengan tidak percaya. Yang pasti, saya sudah lama tinggal di Cloud City ketika saya masih kecil. Bibi buyut saya berasal dari Cloud City. Saya sering menginap di rumah bibi buyut saya. Hanya saja sudah bertahun-tahun saya tidak ke sana juga, Su Yuki berkata. Ekspresinya tiba-tiba jatuh. Awalnya keluarga Su Yuki mengikuti keluarga bibi buyutnya dengan cukup baik. Su Yuki telah tinggal di Yuncheng sejak dia masih kecil. Hanya saja setelah ibu Su Yuki meninggal, kedua keluarga perlahan menjadi kurang dekat. Saya tidak tahu bagaimana keadaan keluarga bibi hebat, dan mereka berdua, sepupu dan sepupu, apakah mereka berdua sudah menikah? Ada sedikit kesedihan di mata Su Yuki. Sebaiknya aku pergi ke Yuncheng kali ini untuk menemui keluarga bibi. Chen Ping memandang Su Yuki, sakit hati melintas di matanya. Di mata orang lain, Su Yuki adalah putri orang terkaya. Menjalani kehidupan dengan pakaian dan makanan tanpa beban, dia pasti sangat bahagia. Tetapi hanya Chen Ping yang dapat melihat bahwa Su Yuki sebenarnya sangat menginginkan kasih sayang di dalam dirinya, tumbuh tanpa kasih sayang ibunya dan dengan sedikit kasih sayang. Hanya dia dan Su Wenzong adalah dua orang yang ikut serta. Setelah mobil tersebut buru-buru keluar dari Hongcheng, mobil tersebut langsung menuju jalan raya, dan saat ini, di belakang mobil Chen Ping, sebuah mobil hitam yang mengikuti mereka dari Hongcheng juga menuju jalan raya bersama. Chen Ping dan yang lainnya bahkan tidak menyadari perbedaannya, tidak ada yang peduli. Lagi pula, ada banyak mobil yang datang dan pergi di jalan raya. Tidak ada yang memberikan perhatian khusus. Saat ini, ratusan kilometer jauhnya dari keluarga Wei di ibu kota provinsi, Wei Kunan sedang merokok dengan wajah muram. Kaki Wei tahu, dia menghabiskan banyak uang untuk dokter terkenal, tidak ada yang bisa menyembuhkannya, bahkan ahli dan sarjana asing pun diundang, tapi tetap tidak ada solusi. Tulang kaki sudah hancur, tidak mungkin disambung, kecuali menggunakan tulang buatan, tapi meski dengan tulang buatan, ia tidak bisa berjalan seperti sebelumnya, ia tetap akan menjadi cacat. Saya tidak ingin menjadi orang cacat, saya tidak ingin menjadi orang cacat. Di tempat tidur, Wei Tao mendesis putus asa, karena tidak bisa melihat kakinya dengan baik selama ini telah membuatnya gila. Di samping tempat tidur, seorang wanita mengenakan pakaian indah, diam-diam menyentuh air matanya, menangis sambil membujuk Wei Tao. Xiao Tao, jangan cemas, kami pasti akan menyembuhkan kakimu. Wanita ini adalah ibu Wei Tao, Jiang Lanfeng. Keluarga Jiang juga merupakan keluarga terkenal di kota provinsi. Sekolah seni bela diri dibuka di seluruh kota provinsi.
terdengar bahwa ayah Jiang Lanfeng ini adalah seorang Grandmaster, kekuatannya tak terduga. Inilah alasan mengapa keluarga Wei memiliki kekuatan absolut di kota provinsi dan tidak ada yang berani mengacaukannya. Persatuan keluarga Jiang dan keluarga Wei membuat tidak ada yang berani mengacaukan kedua keluarga ini di seluruh kota provinsi. Wei Kunan, kamu pecundang, putramu sendiri dalam kondisi seperti itu dan kamu acuh tak acuh? Sudah berapa hari? Di mana pembunuhnya? Di mana dia? Jiang Lanfeng memarahi Wei Kunan dengan omelan yang keras. Wajah Wei Kunan membiru, tapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Jangan melihatnya di luar, tapi di rumah. Dia adalah seekor harimau yang berubah menjadi kucing. Dia tidak ingin berubah menjadi kucing, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kakak iparnya memiliki kepribadian yang kejam dan kekuatannya jauh lebih tinggi darinya. Jika dia bertarung, dia hanya bisa dikalahkan. Jika kamu tidak mampu, kentut saja. Aku akan menyuruh Xiao Jie datang dan langsung pergi ke Hongcheng dan memanggil orang yang memukuli putranya. Anggaplah dirimu pengecut. Xiao Jie di mulut Jiang Lanfeng adalah paman Wei Tao, Jiang Wenji. Hampir tidak ada seorang pun di seluruh kota provinsi yang tidak mengenal pria ini, yang dikenal sebagai pengganggu kecil di kota provinsi. Saat ini, ponsel Wei Kunan berdering. Setelah Wei Kunan mengangkatnya, anak buahnya segera melaporkan, "Tuan, pria bernama Chen Ping itu telah meninggalkan kota dan sekarang berada di jalan raya menuju Yuncheng. Selain dia ada Su Yuqi dan Lin Tianhu di dalam mobil." Ketika Wei Kunan mendengar ini, matanya berbinar dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Bagus, lakukan segera, tabrak mereka dan bawa kembali kepadaku pada akhirnya, terlepas dari apakah mereka hidup atau mati." Baru saja dimarahi istrinya, Wei Kunan memiliki banyak amarah di perutnya, tapi sekarang dia akhirnya bisa melampiaskannya. Di jalan raya, Lin Tianhu mengemudi dengan penuh perhatian. Chen Ping dan Su Yuqi sedang berbicara dan tertawa di belakang, membuat Lin Tianhu, yang sedang mengemudi, makan sesuap makanan anjing. Saat itu, sebuah mobil hitam tiba-tiba menyalip mobil Chen Ping dan melaju tepat di depan mereka. Mobil hitam ini tiba-tiba dan terus-menerus mulai menginjak rem dan melambat. Lin Tianhu melihat bahwa dia akan menabrak mobil di depannya dan buru-buru menginjak rem. Ban dan tanah mengeluarkan suara gesekan yang keras dan semburan bau karet terbakar masuk ke dalam mobil. Mobil berhenti dan Lin Tianhu menyentak ke arahnya, siap mengitari mobil di depannya dan terus melaju. Saat itulah Lin Tianhu sepertinya merasakan bahaya. Ah! Pengereman tajam yang tiba-tiba menyebabkan tubuh Su Yuqi condong ke depan dan dia menjerit. "Tuan Chen, Nona Su, kencangkan sabuk pengamanmu." Wajah Lin Tianhu menjadi suram saat ini. Chen Ping juga melihat ada yang tidak beres dan secara pribadi memasang sabuk pengaman Su Yuqi. Setelah Lin Tianhu melewati mobil hitam itu, dia dengan kasar mempercepat dan bergegas ke depan. Dan mobil hitam itu mengikuti dari belakang, berusaha mengejar mobil yang dikendarai oleh Lin Tianhu. Bam! Dengan suara keras, mobil Chen Ping tiba-tiba meluncur ke depan, dan seluruh bagian belakangnya penyok. Untungnya Su Yuqi mengenakan sabuk pengamannya, jika tidak, ini akan membuatnya terbang. Lin Tianhu mendorong pedal gas ke bawah, mobil mengeluarkan raungan besar dan menuju ke Yuncheng. Bagian belakang mobil terseret ke tanah, mengirimkan percikan api besar di sepanjang jalan. Kejar mereka, kita harus menabrak mereka atau guru tidak akan membiarkan kita. Seorang pria paruh baya dengan wajah pembunuh meraung dari sisi penumpang mobil hitam di belakang mereka. Chen Ping, siapakah orang-orang ini? Wajah Su Yuqi sedikit pucat karena ketakutan saat dia bertanya. Chen Ping menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu orang macam apa mereka, tapi jika ditebak,
kemungkinan besar itu adalah keluarga Wei. Lin Tianhu memperhatikan jalan dengan seksama, keringat dingin sedikit terbentuk di dahinya. Dengan kecepatan seperti itu, jika ada kesalahan sedikit pun, itu akan menjadi kecelakaan mobil. Lin Tianhu, pelan-pelan di tikungan depan, saya ingin melihat siapa orang-orang ini sebenarnya, kata Chen Ping dengan kilatan mematikan di matanya. Tuan Chen, ini terlalu berbahaya. Lin Tianhu memandang Chen Ping melalui kaca spion dengan heran. Ini terjadi di jalan raya, dan dengan kecepatan yang begitu cepat, jika Chen Ping keluar dari mobil, mobil di belakangnya pasti akan menabraknya. Aku sudah bilang padamu untuk memperlambat, jadi kamu memperlambatnya. Kilatan kekesalan melintas di mata Chen Ping. Lin Tianhu tidak berani berbicara dan memperlambat mobilnya di tikungan. Chen Ping membuka pintu, melepaskan sabuk pengamannya dan bersiap untuk melompat keluar dari mobil. Suyuki menarik tangan Chen Ping. Chen Ping, kamu harus memperhatikan keselamatan. Chen Ping mengangguk dan melompat keluar dari mobil, berguling-guling di tanah dan berdiri. Dan Lin Tianhu tidak berhenti, dia mulai melambat dan bergerak maju, sepasang matanya tertuju pada kaca spion. Suyuki juga menoleh dan menatap Chen Ping melalui jendela belakang, tangannya terkepal erat, telapak tangannya berkeringat, dia mengkhawatirkan Chen Ping. Tak lama setelah Chen Ping keluar dari mobil, mobil hitam itu lewat. Melihat tiba-tiba ada pejalan kaki di jalan raya, pengemudi secara naluriah mencoba menghindar, dan dengan kecepatan seperti itu, mustahil untuk melihat siapa orang itu. Namun tepat setelah pengemudi sedan hitam itu berbelok sedikit, sosok Chen Ping langsung menghilang dari tempatnya. Segera setelah itu, dia muncul di depan mobil dan mengayunkan tinjunya ke arah mobil yang bergerak. Ledakan. Dampaknya yang sangat besar membuat mobil tersebut terbang lurus ke atas lalu jatuh 2 kali di angkasa sebelum mendarat dengan keras di tanah. Mobilnya kempes, 4 orang di dalamnya terjebak di dalam, dan bensin dari tangki terus bocor ke tanah. Melihat pemandangan ini, Lin Tianhu yang terkejut langsung menghentikan mobilnya, sementara Suyuki juga terbelalak, matanya penuh keraguan. Bantu aku, keempat orang di dalam mobil, saat ini hanya pria paruh baya di sisi penumpang yang masih bernapas dan terus-menerus meminta bantuan. Kakinya tersangkut di jok dan tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat bensin yang terus mengalir keluar, pria paruh baya ini ketakutan. Chen Ping berjalan menuju pria paruh baya itu dan menyalakan rokok. Melihat pemandangan ini, pupil pria paruh baya itu membesar tajam, matanya dipenuhi kepanikan. Dia mengerti apa maksud rokok dari Chen Ping ini. Selamatkan hidupku, selamatkan hidupku. Pria paruh baya itu mengikuti Chen Ping dengan wajah berlumuran darah, memohon belas kasihan. Chen Ping perlahan berjongkok dan menatap pria paruh baya di depannya dengan wajah acuh tak acuh. Siapa yang mengirimmu? Pria paruh baya itu membeku, sedikit keraguan di matanya. Dia tidak berani mengkhianati Wei Kunan karena keluarganya masih di ibu kota provinsi. Melihat keraguan-raguan pria paruh baya itu, Chen Ping tidak berkata apa-apa, tapi langsung bangkit dan pergi. Melihat punggung Chen Ping, pria paruh baya itu mengatupkan giginya. Kami semua adalah anggota keluarga Wei. Tuan Wei yang menyuruh kami melakukan ini, saya juga terpaksa melakukannya. Tolong lepaskan saya, biarkan saya pergi. Pria paruh baya itu berteriak pada Chen Ping. Chen Ping berhenti, wajahnya tidak memiliki ekspresi apapun yang berfluktuasi, karena ini semua sesuai dengan harapannya. Dia sudah menebak bahwa Wei Kunanlah yang melakukannya. Setelah jeda beberapa detik, Chen Ping berjalan maju lagi, puntung rokok di tangannya dengan santai terlempar ke belakang. Puntung rokok yang terbakar menyentuh bensin di tanah dan langsung terbakar.
suara desisan sedih pria paruh baya itu keluar, terdengar sangat tidak menyenangkan. Chen Ping mendengarkan desisan keras tanpa riak di hatinya. Sekarang dia perlahan menjadi haus darah, dan dia tahu bahwa memperlakukan musuhnya dengan belas kasihan adalah kekejaman terhadap dirinya sendiri. Ledakan. Terjadi ledakan dahsyat, mobil langsung hancur berkeping-keping, dan beberapa pembunuh yang dikirim oleh keluarga Wei langsung dibiarkan tanpa tulang. Menyetir. Chen Ping masuk ke dalam mobil dan berkata dengan acuh tak acuh kepada Lin Tianhu. Lin Tianhu menyalakan mobil dan menuju Yuncheng di sini, sementara Su Yuqi menatap lurus ke arah Chen Ping dengan sedikit ketakutan di wajahnya. Pada saat ini, Chen Ping telah menyingkirkan niat membunuhnya, dan ketika dia melihat Su Yuqi menatapnya, dia tersenyum tipis dan berkata, "Apakah ada bunga di wajahku? Lihat aku seperti itu." Chen Ping, apakah kamu baru saja dirasuki sesuatu? Bagaimana kamu bisa menjatuhkan mobil itu? Meskipun Su Yuqi tahu bahwa Chen Ping memiliki beberapa keterampilan, tetapi untuk dapat meninju mobil yang bergerak, ini berada di luar jangkauan kognitifnya. Astaga, suamimu, aku Saleh. Ketika kita berdua menikah, maka kamu akan tahu, kata Chen Ping sambil tersenyum panas ke arah Su Yuqi. Su Yuqi tersipu dan menatap Chen Ping. Kamu malu? Siapa yang mengatakan apapun tentang menikah denganmu? Beberapa jam kemudian, mobil memasuki Yuncheng. Baru memasuki Yuncheng, tercium bau jamu yang menyengat. Di kiri kanan jalan banyak jamu yang mengering. Mungkin karena masyarakat sekitar sudah terbiasa dan tidak bereaksi, tapi Su Yuqi menutup hidungnya. Bau apa ini? Sungguh tidak enak, ini bau jamu kering, ini bisa menguatkan tubuhmu kalau terlalu banyak menciumnya. Chen Ping menjelaskan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa Yuncheng benar-benar sesuai dengan namanya, nama ibu kota pengobatan benar-benar pantas. Hampir setiap rumah tangga di Yuncheng menanam tanaman obat, dan karena dekat dengan pegunungan Taihang, ada banyak pemetik tanaman obat yang pergi ke pegunungan sepanjang hari untuk mengumpulkan tanaman obat untuk mencari nafkah. Tidak peduli betapa langkanya jamu, selama Anda punya uang, tidak ada yang tidak bisa Anda beli di Yuncheng. Dan ada toko obat Tiongkok yang berjejer di Jalan Yuncheng, satu demi satu. Hampir semuanya memilikinya. Harta karun di kota. Lin Tianhu, pertama-tama cari bengkel dan perbaiki mobilnya, terlalu mencolok di jalan seperti ini. Bumper belakang mobilnya terjatuh dan terseret ke tanah. Chen Ping merasa itu akan menarik terlalu banyak perhatian, jadi dia berencana untuk memperbaikinya sebelum pergi. Bersambung.